Ah, kalau teater tuh sebenarnya udah dengar dari SMP atau SMA ya. Karena ya tapi kan dulu kan kita nggak tahu ya apakah masih drama atau apapun gitu loh. Tapi kalau teater secara keseluruhan kita baru bener-bener denger itu tuh pas kuliah kayaknya. Tapi SMP SMA gitu lagi drama, ayo main drama ya kan. Oh ayo main ini buat buat di gereja atau apapun gitu ya. Kita tahu aja drama gitu. Nah, teater ya kita baru tahu istilah teater, lalu bedanya gimana itu pas kuliah lah. Pas kuliah udah apa? Udah mulai oh nih apa sih maksudnya? Bedanya apa sih? Ya sebenarnya secara garis besar bedanya hampir nggak ada sebenarnya, tinggal dimaknai aja kan. Basically aku belajar tuh otodidak, jadi learning by doing ya. Jadi kalau misalnya kita tanya kapan pertama kali main ya, kalau dijawab secara gamblang tuh ya pas pelajaran bahasa Indonesia dong. Itu udah paling gampang. Oh pas pelajaran bahasa Indonesia pertama kali main segala macem. Nggak ada tuh yang ngajarin kayak sekarang ada ekskul teater atau ada apa drama, ekskul drama tuh nggak ada tuh, zaman itu nggak ada. Ya udah main di situ. Gurunya nggak, saya juga nggak inget ya. Dulu ya pasti guru bahasa Indonesia lah dulu ya kan. Pasti dari SD kan diajarin kita ya, ada kurikulumnya lah ya. Tapi pasti guru-guru bahasa Indonesia, dan saya pikir mereka sangat berjasa buat kita sehingga melakukan pengenalan tahap-tahap paling awal ya, dan gurunya variasi lah, kelas ini siapa, kelas itu siapa, kelas ini siapa. Nah kita mulai serius bermain ya, serius bermain, bahwa main tuh harus terkonsep itu ketika kita mulai kuliah ya. Kuliah itu kita dulu tuh saya kuliah di Atmajaya kan. Dulu tuh pas kuliah ya ada ayo main teater buat pastoran gitu misalnya. Ya udah ayo main. Main. Oh siapa ada sutradaranya yang ngajarin, teman namanya Christian kan dulu. Ya udah mulai dari situ mulai rutin kita bermain. Nah, menurut saya itu satu pijakan besar kedua mungkin ya, setelah diajarin pertama-tama, dikenalkan lah di usia dini oleh guru-guru bahasa Indonesia. Di pijakan kedua ya pasti kuliah itu mencoba untuk lebih terstruktur ya oleh teman saya itu. Terus yang ketiga ya tentu saja ketika kita udah lulus kuliah, udah terjun, saya harus apa ya kan? Apakah saya harus kerja, apakah saya harus mengikuti passion saya berteater dan segala macam, itu tentu saya udah mulai lebih serius gitu loh. Udah mulai lebih serius karena itu kan menentukan apa yang harus kita lakukan kan sebenarnya. Nah, di situ tuh yang cukup berpengaruh adalah teman-teman dari Teater Koma. Kalau menurut saya itu pengaruhnya besar sekali ke saya, karena buat saya mereka adalah sebuah grup yang sangat-sangat konsisten ya, sangat-sangat memegang teguh pada oke, ini yang kita pengen lakukan ini gitu loh. Dan nggak cuma berhenti di situ, nggak cuma pingin. Kalau pingin kan jadi sporadis tuh kadang-kadang kan. Tapi sekarang mereka tuh pingin dan serius dan konsisten sampai detik ini gitu loh. Itu saya sangat angkat topi terhadap itu, pengaruhnya sangat besar ke saya ya. Menebalkan keyakinan bahwa kita bisa hidup dari berkesenian, menebalkan keyakinan, udah yakin tapi kan perlu dipertebal gitu kan. Nah itu pengaruh sangat besar. Saya angkat topi, saya sangat bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman dari Teater Koma, walaupun perjumpaan ya nggak lama ya, tapi kan hubungan terus berlanjut ya kan, dan kita mencontoh karya-karya mereka, dan buat saya itu pengaruh besar. Selain saya juga sering menyaksikan teater gandrik kan ya, itu juga pengaruh cukup besar di beberapa adegan-adegan yang sering saya buat gitu. Kayak gitu kira-kira. Mungkin bisa disebut itu fondasi-fondasi awalnya gitu, fondasi-fondasi awalnya. Ya kalau ditanya soal
pertunjukan favorit atau pertunjukan apa yang membuat kita semakin mencintai kesenian panggung ya. Kalau kita sebut dari teater koma, saya sangat suka sekali pentas Kenapa Leonardo ya. Waktu itu saya suka sih. Jadi saya nonton berkali-kali kan sebenarnya itu. Habis itu kan mereka main apa ya? Republik Petruk ya, kalau nggak salah ya. Itu saya juga nonton berkali-kali. Buat saya itu pengaruhnya besar ya. Nggak lama juga kan Butet menyelenggarakan teater monolog Sarimin ya, kalau nggak salah. Saya suka sekali itu Sarimin. Itu pengaruhnya besar juga ke saya soal gaya dan permainan gitu. Terinspirasi dari situ. Itu naskah-naskah yang menurut saya atau pertunjukan-pertunjukan yang menurut saya berpengaruh di dalam kehidupan, dalam pengambilan keputusan bahwa iya saya ingin melanjutkan hidup berkesenian gitu loh. Itu kan pentingnya gitu. Kalau suka mah suka, semua orang juga suka. Tapi kalau kita serius atau kita pingin membangun sesuatu dari kesenian, ya kan masa-masa itu masa-masa krusial dan saya disuguhkan naskah dan kualitas pertunjukan yang terbaik. Itu yang membuat saya yakin gitu loh. Itu kalau soal naskah. Kalau pertunjukan, kalau misalnya ditanya soal pertunjukan atau naskah yang milik saya sendiri ya, yang saya paling suka atau yang menurut saya itu kunci-kunci lah istilah kata ya, dan paling berkesan sampai sekarang, ada beberapa sih. Naskah cukup banyak saya udah tulis, mungkin ada berapa ratus ya. Tapi kuncian-kuncian naskah itu saya punya beberapa. Kuncian itu maksudnya adalah di mana saya merasa ada perkembangan terbaru gitu loh. Kuncian pertama tuh saya sangat suka yang sampai detik ini masih sering banget dimainin ya. Bahkan kemarin baru pentaskan di Gedung Senian. Itu judulnya Kejatuhan Manusia bahasa Indonesianya. Tapi dulu dipentaskan pertama kali justru pakai bahasa Inggris. Itu The Fall of Man judulnya ya. Jadi kisah sederhana hanya dimainkan oleh 5 orang ya, 5 orang yang menurut saya punya kemampuan dan karakter masing-masing. Sejarahnya sih gampang. Tadinya kita pingin main naskah yang susah segala macam, tapi ternyata sumber dayanya semakin terkikis dengan seleksi alam. Hanya ada 5 orang ini. 5 orang ini dan saya pelajari perilaku dan mereka punya sistem sifat ya kan, karakter, biar nggak susah saya samain sama mereka. Nah itu, dan muncullah naskah itu 2009 kalau nggak salah ya, 2009 kalau nggak salah. Sampai detik ini itu menurut saya naskah yang cukup strong dari sisi cerita dan dari sisi pesan moral. Ya nanti kapan-kapan nonton ya kalau dipentasin lagi. Itu. Terus ada satu naskah lagi yang menurut saya cukup sampai detik ini pun itu masih jadi salah satu naskah favorit ya. Itu judulnya Cermin ya. Cermin itu dulu pentas pertama Gedung Senian Jakarta. Itu bersama beberapa teman-teman paduan suara. Awalnya dibikin untuk agar kita bisa memainkan sebuah naskah yang di dalamnya itu banyak sekali unsur-unsur dari lagu anak-anak zaman dulu. Misalnya lagu Pelangi-Pelangi, Bintang Kejora, Bintang Kecil yang dimasukkan ke dalam naskah itu tanpa terlihat terpaksa gitu loh. Kita bikin itu pertunjukan menurut saya sangat menarik dan saya tuh suka sekali sama ceritanya ya. Dan di situ kita bisa masukin banyak sekali unsur-unsur lagu-lagu tradisional dan lagu anak-anak pada umumnya. Itu sampai detik ini sering sekali dipentaskan itu. Di Gedung Senian pernah, di Goethe House pernah, di mana-mana, bahkan di pinggiran kampus itu naskah sangat fleksibel sekali. Mau dibikin panjang bisa, mau dibikin pendek bisa, mau dibikin yang dialog cuma 1 orang bisa, mau dibikin gimana pun bisa, musiknya juga masuknya bisa kemana-mana. Itu naskah kuncian yang menurut saya menarik di beberapa bagian. Kalau naskah panjang, saya cukup puas dengan naskah yang saya tulis itu Robin of Sherwood ya. Itu naskah yang menurut saya adaptasi dari kisah Robin Hood ya. Kisah Robin Hood kita ambil dari berbagai sumber.
tidak saya ambil dari naskah utuh lalu saya adaptasi, bukan, tapi saya pelajarin dari kisah Robin Hood secara gamblang dan sejarah-sejarah tentang kenapa ada hal-hal demikian gitu. Itu saya cukup puas di naskah itu. Pertama kali main 2018 kalau nggak salah di Gedung Kesenian juga, sekitar berapa jam ya? 3,5 jam kalau nggak salah. Kalau ditanya berteater dari kapan ya, saya berteater dari kalau kurang lebih dari tahun 2000 ya. Tahun 2000 pas milenium kali ya itu. Sebenarnya terlambat ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena itu saya udah SMA ya. Lebih baik tuh berkesenian dari sejak dini sih harusnya. Cuma kan dulu nggak pikir gitu. Nah, kalau misalnya ditanya prospek juga ke depan, kenapa sih kita mau serius dan mau untuk berlanjut hanya berkesenian setiap harinya? Menurut saya prospeknya cukup besar ya. Kita nggak bisa bilang ini suatu industri yang sudah jadi di negeri ini. Kita nggak bisa bilang gitu. Tapi ini adalah satu industri yang sangat potensial kalau digarap dengan serius. Indikasi-indikasinya adalah sekarang ini banyak sekali dan cukup laku ekskul teater ya, ekskul teater di sekolahan-sekolahan ataupun di beberapa tempat ya, khususnya SD ya, karena SD itu orang tua sangat ingin memperkenalkan sejak dini anak-anaknya, dan kami tuh sangat suka untuk memperkenalkan kesenian panggung atau teater ini itu sejak dini. Kenapa? Karena usianya panjang gitu loh. Dengan harapan tuh begitu kita menyentuh akar rumput, itu produk kedepannya itu mereka menjadi 3 output gitu. Yang pertama itu mereka jadi pelaku seninya atau jadi pemain. Yang kedua itu mereka akan jadi penikmat seni ya, penikmat seninya. Mungkin ini porsinya jauh lebih banyak ya, penikmat seni. Dan yang ketiga mungkin ini porsi paling kecil, ada investor seni yang kita nggak tahu kan kedepannya seperti apa, tapi mungkin investor seni pertunjukan teater, khusus teater mungkin ke depan akan ada gitu. Kenapa? Karena mereka pikir bisa take profit dari sini gitu loh. Gimana caranya? Itu yang kita pikirkan, itu yang kita perjuangkan. Tapi yang jelas kita harus membangun pasar dulu. Maka itu kami sangat suka kalau kita tuh mengerjakan proyek-proyek yang bersentuhan dengan akar rumput, khususnya anak-anak SD. Kenapa? Karena dari situ potensi menjadi 3 hal ini akan mulai terjalin gitu loh. Ini enak loh. Entah gue lapar, entah gue apa, tapi pokoknya bersyukur apa yang kau makan. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang ingin belajar kesenian dan mau menseriusi kesenian, khususnya teater ya dalam hal ini ya, saya bilang ayo lakukan sepenuh hati. Saya cukup yakin kita bisa jadikan ini sebuah industri baru gitu loh. Makanya itu kenapa kita tekunin gitu loh. Buat para orang tua yang mungkin masih khawatir ya apakah kesenian bisa menghidupi atau enggak, saat ini memang cita-cita saya tuh satu, yaitu ketika ada satu orang anak datang ke orang tua dan bilang bahwa dia mau jadi pemain teater, para orang tua akan menjawab, wah itu pilihan hidup yang bagus, luar biasa, saya dukung gitu loh. Ya, semoga itu terjadi dan kejadian. Jadi mari kita wujudkan bareng-bareng deh ini mission yang bukan impossible kok, possible. Teater itu apakah bisa menghidupi? Saya bilang iya. Iya dengan tanda kutip. Iya apabila Anda bisa melakukannya dengan sepenuh hati, dan ketika Anda sudah mendapatkan manfaatnya, Anda tahu bagaimana cara untuk Anda memutarkan mungkin uangnya, mungkin penghasilannya, dan apapun sehingga itu bisa mendukung kehidupan berkesenian Anda. Saya bilang cukup dan bisa. Itu menurut pandangan pribadi saya. Mari kita buktikan.